Halo anak-anak, mari kita semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar pelajaran 4.1 menulis teks ulasan. Tujuan pembelajaran kali ini agar siswa mampu menulis teks ulasan dengan mandiri. Ayo kita mulai pelajaran kita. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses penulisan teks ulasan dimulai dari mengidentifikasi informasi, kemudian menulis ulang teks ulasan, dilanjut dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, dan menulis secara mandiri teks ulasan. Kita dapat memberikan sebuah ulasan cerpen. Teks ulasan adalah sebuah analisa yang berbentuk teks tulisan yang disajikan sesuai dengan sudut pandang penulisnya. Melalui teks ini, pembaca dapat mendapatkan informasi tentang sebuah film, musik, buku, cerpen, novel, puisi, pertunjukan teater, dan lain-lain. Teks ulasan juga lengkap berisi tentang kelemahan dan keunggulan sebuah karya seni yang diulas. Teks ulasan ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Teks ulasan terdiri dari teks ulasan buku, teks ulasan film, teks ulasan musik, teks ulasan cerpen, teks ulasan novel, teks ulasan puisi, dan teks ulasan teater. Ulasan cerpen termasuk dalam teks ulasan cerpen. Teks ulasan cerpen adalah ulasan yang menyajikan informasi tentang alur cerita, para tokoh yang terdapat di dalam cerita, dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekarang, mari simak cerpen berikut ini. Gambar ilustrasi cerpen. Judul Persahabatan yang Indah. Judul Persahabatan yang Indah. Perkenalkan, namaku Firda, usiaku 17 tahun. Aku memiliki seorang sahabat yang sangat dekat denganku bernama Ami. Kami sudah bersama-sama dalam waktu yang lama. Aku dan Ami berteman sejak SMP dan itu yang membuat kami sangat dekat. Suatu hari, aku dan Ami berniat untuk berbelanja beberapa baju untuk hari kelulusan SMA. Kami pun pergi ke salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Sesampainya di sana, aku dengan senangnya memilih berbagai baju, begitupun Ami. Aku membeli banyak baju sampai tanganku tidak cukup untuk membawa semua tas belanja tersebut. Lain dengan Ami yang hanya membeli 2 potong pakaian. Melihat Ami yang bawaannya hanya sedikit, aku meminta bantuannya. Ami, boleh tolong bantu bawa tas belanjaku? Aku kesulitan, ujarku pada Ami. Oh, tentu saja Fir, sini mari aku bantu, jawab Ami dengan baiknya. Ami, aku lapar, kita makan dulu sebelum pulang yuk, bagaimana? Iya, aku juga lapar, kita ke warung makan di seberang jalan saja, tadi aku lihat sepertinya bersih dan higienis. Kami berdua berjalan ke arah warung makan tersebut dan memesan untuk diri kami masing-masing. Setelah makan, kami pun bergegas untuk pulang ke rumah dengan menggunakan mobil milikku. Saat di perjalanan, Ami terlihat kebingungan. Ami, kamu kenapa? Firda sepertinya ada yang tertinggal, tapi aku lupa apa, jawab Ami. Ketika itu aku kaget karena tidak melihat tas belanja milikku yang tadi aku titipkan kepada Ami. Ami, tas belanja aku tertinggal. Kamu bagaimana sih? Begitu saja lupa. Itu isinya tas dan sepatu yang akan aku pakai di pesta perpisahan nanti. Harganya sangat mahal. Kau tidak akan sanggup menggantinya. Aku begitu marah kepada Ami. Terlihat wajah Ami yang merasa sangat bersalah. Fir, aku akan membawakan tas belanja kamu kembali. Aku akan kembali ke warung tadi. Sepertinya tertinggal di sana. Maafkan aku ya. Ami memutuskan untuk turun dari mobil saat itu juga. Keesokan harinya, Ami datang ke rumah aku membawa tas belanja itu. Dengan sangat menyesal, Ami meminta maaf berkali-kali kepadaku. Firda, maafkan aku. Aku lalai sampai tas belanja kamu tertinggal.
Ini aku bawakan, isinya masih lengkap dan tidak ada yang kurang. Sekali lagi maafkan aku ya. Melihat bagaimana ketulusan hati Ami, dan aku pun merasa bersalah karena telah memarahinya. Kami berbaikan dan saling berpelukan. Persahabatan tidak pernah luput dari salah paham satu dengan yang lain. Namun, hal itu yang membuat hubungan persahabatan menjadi indah. Jangan biarkan masalah berlarut-larut. Selesaikan saat itu juga. Karena sahabat adalah sosok yang sulit didapatkan. Mari kita mencoba menyusun teks ulasan cerpen. Teks ulasan cerpen. Judul Persahabatan yang Indah. Penulis Christabel. Tahun publikasi 2017. Jumlah halaman 4 paragraf. Cerita pendek atau cerpen di atas menceritakan tentang persahabatan antara Firda dengan Ami. Dua orang yang sudah sejak lama saling mengenal, tetapi terbentur masalah kecil yang berpotensi merusak hubungan persahabatan mereka. Ami melakukan kesalahan karena lupa membawa tas belanja Firda yang telah dititipkan kepadanya. Kelalaian Ami membuat Firda marah dan membentak Ami saat itu juga, hingga membuat Ami sangat merasa bersalah. Meski Ami sudah meminta maaf, tetapi Firda masih sulit untuk menerima maaf darinya. Sampai Ami rela kembali untuk mencari tas belanja Firda yang tertinggal dan keesokannya membawa tas tersebut ke hadapan Firda. Melihat ketulusan hati Ami untuk memperbaiki kesalahannya, Firda pun luluh dan mereka kembali seperti sedia kala. Kisah Firda dan Ami memiliki konflik yang sangat sederhana dan mungkin untuk sebagian orang akan menganggap hal ini adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi satu yang perlu diingat, bahwa saat Firda memberikan kepercayaan kepada Ami, dia memberikan dengan sangat yakin. Namun hal yang Firda terima tidak sesuai ekspektasinya. Menjadi suatu kelebihan dalam cerpen ini yaitu konflik yang ditampilkan sangat lekat dengan kehidupan persahabatan. Meski dua orang sudah saling mengenal lama, masih besar kemungkinan pertengkaran terjadi, bahkan untuk hal kecil. Kekurangannya terdapat pada penokohan yang dibuat seakan Firda tidak memiliki hati nurani dan juga menyakiti hati Ami dengan mengatakan bahwa Ami tidak akan sanggup mengganti kerugian atas isi tas tersebut, hingga membiarkan Ami turun dari mobilnya untuk kembali ke warung tersebut sendirian. Menceritakan persahabatan dengan konflik sederhana seperti melupakan hal yang sudah dipercayakan sang sahabat adalah satu hal yang sering kali terjadi dalam hubungan persahabatan. Cerpen ini mengingatkan kita bahwa sedekat apapun, konflik pasti terjadi bahkan dalam hal kecil sekalipun. Cerita di atas sedikit kurang karena terlihat bagaimana teganya Firda terhadap Ami hingga mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati. Keduanya punya kesalahan masing-masing. Ami yang lalai dan Firda yang tidak bisa mengontrol emosinya. Namun, selayaknya mereka saling mengerti dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, karena masalah yang dibesar-besarkan tidak akan berakhir baik. Cerita Ami dan Firda menjadi refleksi bagi pembaca untuk selalu menjaga hati dan mulut agar tidak sampai salah. Kesalahan yang dibuat kedua tokoh memang kesalahan kecil yang tidak perlu dibuat rumit. Tetapi, jika hal tersebut terus dibiarkan, tentunya mereka berdua tidak akan bertumbuh dewasa dalam persahabatan. Meskipun penokohan terkesan tidak seimbang, tetapi hal itu yang menjadi menarik karena mereka jadi saling melengkapi satu sama lain. Persahabatan menjadi indah saat orang-orang di dalamnya mau saling mengerti dan menurunkan egonya. Seperti Ami yang rela kembali untuk mencari tas tersebut dan Firda yang mau memaafkan Ami. Langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan yang pertama adalah tentukanlah jenis karya yang akan diulas seperti film, musik, cerpen, novel, dan lain-lain. Yang kedua,
Telitilah dengan seksama karya tersebut dengan membacanya secara urut dari bagian awal sampai akhir. Jika diperlukan, bacalah berulang-ulang karya tersebut. Yang ketiga, tulislah gagasan pokok dalam setiap paragraf atau cerpen. Dapat juga menuliskan hal-hal yang penting yang terdapat dalam karya tersebut. Yang keempat, kembangkanlah kerangka teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Kerangka teks ini berasal dari gagasan pokok yang sudah disusun sebelumnya. Yang kelima, tuliskanlah opinimu atau pendapatmu dengan jelas tanpa memihak. Opini ini berisi tentang kelemahan dan kelebihan karya yang diulas. Opini ini bersifat bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, cantumkanlah dengan jelas identitas karya yang diulas. Pelajaran 4.1 menulis teks ulasan sudah selesai kita pelajari. Sekarang mari kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Semangat ya!